Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah sanitasi dan pengolahan limbah dan lingkungan. Kali ini kita masuk ke topik sanitation equipment and system atau peralatan dan sistem sanitasi. Sanitasi dalam industri pangan merupakan satu proses yang cukup memerlukan investasi. Kalau dari tabel yang kita lihat di sini, dari persentase cost atau biaya yang diperlukan untuk manajemen sanitasi, maka 50% dari seluruh biaya adalah untuk keperluan pekerja. Dan sisanya adalah porsi untuk penggunaan air, energi, kemudian komponen cleaning, dan perawatan. Nah, 50% untuk pekerja atau labor ini adalah persentase yang cukup besar. Karena itu, beberapa industri akan selalu berusaha untuk mencari alternatif untuk menurunkan kos ini. Itulah mengapa di dalam industri pangan semakin advance industri yang dibangun, industri yang dijalankan, maka biasanya cost labor ini akan semakin rendah persentasenya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menerapkan mekanisasi pada sanitasi, yaitu menggunakan peralatan-peralatan secara lebih ekstensif dibandingkan dengan tenaga manual manusia. Beberapa juga bahkan menginkorporasi automatisasi dengan komputer dan lain sebagainya agar semakin memudahkan pengoperasian sehingga meminimalkan kesalahan dan tentunya meminimalkan kebutuhan terhadap pekerja. Lalu, peralatan apa yang harus digunakan dalam sanitasi? Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap jenis produk yang dijalankan di line produksi, tergantung dari jenis industrinya. Secara umum, yang bisa dilakukan oleh top management atau supervisor di lini sanitasi untuk menyeleksi peralatan sanitasi dan cleaning yang diperlukan adalah dengan menggunakan berbagai macam informasi, baik dari divisi planning, dari konsultan, atau dengan mencari informasi langsung ke produsen cleaning compound, sanitizing compound, dan produsen peralatan-peralatan sanitasi. Faktor kritis yang perlu diperhatikan dalam memilih peralatan sanitasi adalah seberapa mudahnya alat ini untuk dibongkar pasang. Apakah dia portable, apakah mudah dirombak kemudian dipasang kembali, atau justru tidak fleksibel, artinya setelah diinstal maka tidak bisa dirombak kembali atau tidak bisa dipindahkan. Nah, ini akan menentukan seberapa tinggi cost-nya nanti, baik cost installment maupun cost operasional dan cost maintenance. Yang kedua adalah bagaimana sifat dari peralatan sanitasi dihubungkan dengan semua jenis komponen bahan kimia yang digunakan dalam cleaning dan sanitasi. Cocok atau tidak, kompatibel atau tidak gitu. Apakah alat ini sesuai diterapkan untuk bahan-bahan kimia yang ada atau tidak. Dan seberapa efektif alat ini untuk mencapai tujuan dari cleaning dan sanitasi. Seberapa efektif alat ini membersihkan dan mensanitasi permukaan produksi. Untuk memulai merancang program sanitasi di industri pangan, tim di produksi ataupun tim sanitasi perlu melakukan step-step ini. Yang pertama adalah melakukan studi sebelum memutuskan program sanitasi yang akan dijalankan. Studinya isinya apa? Yang pertama adalah plan survey atau mensurvei lokasi pabrik, seperti apa bentuk lini produksinya. Semakin detail, semakin baik. Ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari lini produksi dan karakteristik tempat produksi dan juga area di sekitarnya. Yang kedua adalah mengidentifikasi prosedur sanitasi yang bisa diterapkan di lini produksi tersebut seperti apa, seberapa banyak kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan
komponen bahan kimia, bahan sanitasi, dan lain sebagainya. Jenisnya apa saja. Step berikutnya adalah menyusun atau menginstal alat sanitasi atau program sanitasi itu. Nah, untuk menginstal satu alat yang digunakan untuk sanitasi perlu dilakukan oleh supervisor atau perlu diawasi oleh supervisor atau dilakukan oleh tenaga ahli. Misalnya produsen dari alat tersebut datang untuk menginstal alat sanitasi di pabrik, itu bisa jadi, atau dilakukan pelatihan dari produsen kepada petugas sanitasi sehingga ketika alat itu dibeli kemudian diinstal petugas internal yang akan menginstal. Nah, selain diinstal ketika pertama kali, alat sanitasi ini juga harus diinspeksi atau diperiksa kondisinya, performanya secara rutin. Yang terakhir adalah setelah berjalannya program sanitasi, maka perlu dilakukan sanitation survey. Bagaimana efektivitas program sanitasi yang sudah dijalankan. Tujuannya adalah untuk mengetahui survei sanitasi biasanya dilakukan secara rutin, bisa setiap 2 jam sekali, 4 jam sekali, 8 jam, harian, dan mingguan. Ini bukan pilihan satu di antara 6, tetapi biasanya adalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi, misal perlu dilakukan 2 jam sekali dan setiap hari, maka ya 2 jam sekali dan setiap hari gitu. Atau misalkan perlu dilakukannya setiap akhir shift karena memang shift-nya memang itu cukup sudah efektif, berarti ya bisa juga dilakukan setiap 8 jam sekali, seperti itu. Nah, dalam sanitasi ada istilah Sanitation Hazard Analysis Workpoint atau SHAWP atau SHAWP. Ini juga termasuk dalam bagian studi yang perlu dilakukan sebelum menerapkan program sanitasi. Yang dilakukan dalam SHAWP ini apa? Yaitu adalah menentukan interior dari produksi, terutama di lini produksi. Jadi mengidentifikasi area-area tertentu yang tersembunyi yang memungkinkan terjadinya akumulasi dari mikroba atau kotoran. Nah, ini biasanya dan ini bisa dilakukan di awal sebelum penerapan dan juga dilakukan ketika berjalannya program sanitasi dan dievaluasi setiap kali perawatan alat. Jadi ketika membongkar, membersihkan alat, kemudian memasang kembali. Ini dilakukan oleh engineer, jadi teknisi atau oleh pekerja yang sudah terlatih. Nah, sekarang kita mengenal berbagai macam peralatan sanitasi. Ada banyak sekali jenisnya. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah mechanical abrasive. Ya, ini contohnya adalah seperti peralatan pembersih yang biasa teman-teman kenal gitu ya. Misalnya steel scraper gitu, pengerik misalnya wool, kemudian semua peralatan yang sifatnya adalah bisa membuang kotoran. Nah, peralatan-peralatan ini yang sifatnya abrasif atau bisa menggosok permukaan, bisa mencederai permukaan kadang-kadang karena barangkali terbuat dari logam atau bahan lain yang bisa bereaksi dengan permukaan. Nah, ini sebaiknya tidak digunakan pada permukaan yang kontak langsung dengan makanan. Kenapa? Karena kalau yang terbuat dari logam atau kayu misalnya gitu ya, atau kuningan, tembaga dan lain sebagainya, itu sifatnya mudah patah atau mudah tumpil ya bahasanya. Jadi mudah terkikis. Nah, sehingga potongannya itu berisiko untuk tertinggal di lekukan-lekukan alat dan memungkinkan untuk kontak dengan makanan atau terbawa oleh produk pangan. Nah, ini akan menimbulkan hazard.
Wiping clothes atau kain untuk mengelap ini juga termasuk mechanical abrasif, artinya dia beberapa bahan lap ini bisa mengabrasi permukaan. Ini juga sebaiknya tidak digunakan kecuali eh, lap-lap ini direbus terlebih dahulu di air panas dan tentunya disanitasi. Jadi tidak pernah digunakan lap kalau kita di dapur atau di lab mungkin menggunakan lap ya yang kering gitu. Nah, sedangkan kalau di industri pangan, di line produksi itu tidak pernah menggunakan lap yang kering. Jadi lapnya itu umumnya adalah lap yang direbus di air panas atau disanitasi terlebih dahulu. Nah, jenis peralatan cleaning yang kedua adalah water hoses atau bahasa Indonesianya adalah selang air. Selang air ya bentuknya seperti selang air biasa. Nah, selang air ini yang perlu dipikirkan adalah ukurannya. Jadi seberapa panjang sih selang yang dibutuhkan? Tentunya eh, standarnya adalah sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh terlalu panjang sehingga tidak efisien, tidak efektif, atau bahkan terlalu pendek. Jadi sebisa mungkin bisa mencapai pada semua sisi di line produksi, semua sudut alat yang dibersihkan, tapi juga tidak terlalu pendek. Nah, selang air nih biasanya dilengkapi dengan nozzle atau tempat keluarnya air atau ujung selang tuh biasanya ada nozzle di mana di situ bisa dikucurkan air atau disemprotkan air. Nah, yang ketiga, water hoses ini juga perlu diperhatikan penempatannya. Jadi tidak boleh ditempatkan di tempat-tempat yang termasuk high priority gitu ya, misalkan atau tempat-tempat yang high hygienic. Jadi harus ditempatkan di tempat-tempat yang memang digunakan untuk membersihkan, seminimal mungkin ada di ruang produksi, dan selalu diletakkan di atas lantai, jadi tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Alat pembersih yang lainnya adalah brushes atau sikat, ya seperti sikat pada umumnya, scraper, sponge, atau squeegees, ini biasanya digunakan untuk membersihkan bagian dalam dari tank. High pressure water pump berarti pompa bertenaga, bertekanan untuk memompakan air, bisa yang portable atau yang stationary, bisa yang dapat berpindah-pindah atau tetap di satu tempat, satu titik. Berikutnya low pressure high temp spray unit. Nah, ini low pressure dengan tekanan yang rendah tapi bisa digunakan untuk menyemprotkan air yang suhunya tinggi. Nah, ini biasanya digunakan untuk membersihkan atau untuk melakukan pembersihan dan sanitasi di mana perendaman itu tidak mungkin dilakukan. Jadi karena kan pada alat-alat kecil seperti yang tadi kita bahas di sanitizing agent tuh kan ada alat yang sifatnya kecil dan bisa dibersihkan dengan cara direndam air panas misalnya. Nah, kalau itu tidak memungkinkan, maka alat yang mungkin digunakan untuk melakukan cleaning dengan sanitasi adalah dengan low pressure high temp spray unit. Jadi airnya disemprotkan, tidak perlu dengan tekanan tinggi, tetapi suhunya cukup tinggi sehingga bisa berfungsi sebagai sanitizing agent. Nah, berikutnya adalah high pressure hot water unit. Nah, selain yang menggunakan tekanan rendah, ada juga alat yang bisa digunakan untuk dengan bertekanan tinggi untuk air panas juga. Nah, ini selain menyemprotkan air panas, bisa juga dengan dimixkan si airnya ini dengan beberapa cleaning compound yang lain, misalnya deterjen atau asam organik gitu, dan lain sebagainya. Steam guns and high pressure steam ini semacam tembakan gitu ya. Jadi dengan tenaga manual manusia dia akan menembakkan steam atau uap panas gitu. Nah, ini biasanya untuk membuang
kotoran-kotoran, yang kecil-kecil gitu di permukaan, tidak yang sifatnya itu endapan banyak. Tapi kekurangannya adalah kurang efektif. Kenapa? Ingat ya, kalau steam digunakan untuk cleaning dan sanitasi, biasanya efeknya adalah adanya asap atau kondensasi atau pengembunan. Jadi permukaan yang terkena steam biasanya akan cenderung basah. Nah, terus perlu diingat juga bahwa suhu dari steam ini tidak bisa kita jamin, sehingga efek sanitasinya biasanya rendah, tidak bisa dijamin untuk mengeliminasi mikroba yang diharapkan. Hot water wash sama seperti hot water pada umumnya, ini intinya adalah tempat di mana bisa digunakan untuk melakukan cleaning atau sanitasi dengan air panas. Nah, ini yang paling sering digunakan, jadi bisa karena paling mudah diinstal dan paling ekonomis. Tetapi kekurangannya adalah, mmm, pada cleaning dan sanitasi yang, mmm, mengandung pada lain produksi yang mengandung organic matter, material organik, air panas ini punya potensi untuk mengendapkan, mengakoagulasi material organik sehingga semakin susah untuk dibersihkan. Alat yang berikutnya adalah portable high pressure low volume cleaning equipment. Alat ini menggunakan tekanan tinggi dan selangnya itu kalau diperhatikan itu kecil diameternya sehingga bisa dikatakan low volume. Kenapa didesain seperti itu? Karena tekanan tinggi ini bisa mengefektifkan proses pembersihan gitu ya, memudahkan untuk membuang kotoran. Dan low volume ini adalah karena memang tidak perlu volume yang tinggi ketika tekanan tinggi itu diaplikasikan. Dengan demikian bisa menghemat penggunaan air dan penggunaan komponen cleaning dan sanitasi. Sifatnya yang portable ini bisa, meminimalisir cost installment karena bisa digunakan untuk, beberapa tempat, bisa dilakukan di beberapa site gitu, bisa digunakan di satu tempat yang berbeda, 1, 2, 3 tempat yang berbeda. Nah, ketika pabriknya pindah pun alat ini juga bisa ikut berpindah sehingga bisa dipakai lagi, jadi lebih versatil. Nah, temennya si portable high pressure low volume system ini ada namanya centralized high pressure low volume system. Nah, jadi tidak dibuat portable tapi dibuat centralized di satu tempat. Nah, ini kenapa dibuat demikian? Karena biasanya adalah station ini diperlukan untuk mengotomatisasi pembersihan berbagai macam area. Nah, kelebihannya alat ini adalah pengaturannya bisa dilakukan di satu tempat, jadi si pekerja nggak perlu terus membawa alat high pressure-nya kemana-mana, tapi cukup mengatur di satu tempat dan dari situ akan tersalurkan outlet-outlet air dan cleaning dan sanitation agent ke tempat-tempat yang diperlukan. Nah, makanya di sini when quick connection outlets are available in all area. Nah, jadi dari tempat yang satu ini bisa disalurkan ke segala macam tempat dan menyalurkan segala macam cleaning compound dan sanitizing agent. Nah, kekurangannya adalah karena sistemnya otomatis dan cukup kompleks, maka cost-nya pun mengikuti gitu. Jadi ini lebih costly dibandingkan yang portable. Alat berikutnya adalah portable foam cleaning atau pembersih dengan menggunakan busa. Ini sangat bermanfaat untuk membersihkan peralatan atau area yang permukaannya luas, misalnya dinding, konveyor, langit-langit, atau permukaan tank yang besar, dan sejenisnya. Nah, yang portable seperti ini gambarnya di sebelah kanan, foam cleaning juga bisa dibuat centralized. Lalu alat berikutnya adalah portable gel cleaning, centralized of portable slurry cleaning, combination dari centralized high pressure dan foam cleaning. Nanti teman bisa pelajari sendiri.
dan cleaning in place. Nah, khusus untuk cleaning in place adalah terms yang banyak sekali dibahas dalam sanitasi produk pangan karena berbagai macam kelebihan. Jadi cleaning in place artinya adalah nanti kita akan bahas di slide berikutnya, tapi intinya cleaning in place ini kelebihan utamanya adalah dia bisa melakukan berbagai semua operasi cleaning dan sanitasi melalui satu sistem yang terintegrasi. Jadi di tabel sebelah kanan dilihat bahwa operasi yang ada dalam CIP itu sudah termasuk pembilasan awal, yaitu membuang kotoran awal, kemudian mencuci dengan deterjen, membilas, kemudian mensanitasi permukaan yang sudah bersih, dan yang terakhir adalah membilas akhir gitu ya, opsional atau pilihan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dalam satu sistem itu sudah ada 5 operasi ini. Nah, ini pengertian dari CIP. Jadi CIP itu adalah sistem di mana semua peralatan yang digunakan dibersihkan dan disanitasi menggunakan satu sistem yang terotomatisasi dan tertutup. Jadi, sistem line produksi tidak dilakukan perubahan apapun, tidak dirombak apapun, tidak berpindah satu inci pun kemana-mana, tetapi dibersihkan di situ. Nah, biasanya CIP ini dioperasikan di pabrik-pabrik atau line produksi yang menggunakan liquid atau bahan cair sebagai ingredient utamanya. Jadi yang paling umum menggunakan CIP ini susu, kemudian beverage, brewery gitu ya, wine, bir, dan lain sebagainya. Ciri khasnya adalah larutan yang digunakan di CIP itu biasanya akan spesifik gitu ya, spesifik untuk penggunaan di line tersebut. Jadi yang digunakan di dairy pastinya beda dengan yang digunakan di brewery atau digunakan di apa tadi namanya, beverage. Dan umumnya CIP ini digunakan untuk membersihkan pipa-pipa. Pipa-pipa atau ruangan di dalam alat produksi gitu. Jadi diameter dalam dari alat produksi. Nah, kebayang ya kalau kita menggunakan CIP berarti dari luar permukaan yang kita lihat adalah tidak ada penyemprotan permukaan, tidak ada pengguyuran air di permukaan atau ngelapin permukaan, nggak ada, tapi yang ada adalah mengalirkan komponen sanitasi dan medium sanitasi itu melalui pipa-pipa yang digunakan untuk mengalirkan bahan bahan produksi. Jadi biasanya ada satu momen di mana line produksi itu stop, jadi tidak memproduksi produk, tidak melakukan produksi sehingga siap untuk dilakukan CIP. Nah, saat CIP maka di pipa-pipa yang biasanya dialirkan susu, dialirkan wine, dialirkan bahan ingredient lainnya itu bukan dialirkan bahan tetapi dialirkan dengan air dan cleaning compound dan sanitizing agent. Nah, CIP ini makanya itu CIP ini pasti didesain sesuai dengan line produksinya. Tidak ada CIP yang bisa digunakan satu CIP yang bisa digunakan untuk berbagai macam kondisi. CIP ini harus disusun, harus di-assemble secara khusus menyesuaikan bentuk line produksinya. Nah, contoh dari CIP ini seperti ini. Jadi di sebelah kiri adalah contoh dari pipeline gitu ya. Nah, ini semacam tempat kontrolnya. Jadi dari sinilah akan diatur aliran dari cleaning medium, cleaning compound, dan cleaning sanitasi ke semua pipa produksi. Gitu. Nah, dialirkan melalui tiap pipa. Skemanya bisa teman-teman lihat sendiri di sebelah kanan. Nah, CIP punya plus dan minus. Manfaatnya adalah yang jelas akan mengurangi kebutuhan tenaga manusia. Kenapa? Karena umumnya akan terotomatisasi. Ada yang partially atau full otomatisasi. Nah, otomatis juga akan meningkatkan sanitasi, level sanitasi. Kenapa? Karena meminimalkan kontak dengan manusia, sehingga lebih higienik.
Dan adanya CIP ini juga akan menghemat penggunaan air dan cleaning compound dan juga sanitizing agent. Kenapa? Karena memang diatur secara otomatisasi sehingga pada waktu tertentu baru akan digunakan semua bahan-bahan itu dan pada waktu cut off semua bahan-bahan itu akan berhenti dialirkan sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan settingan waktu yang diterapkan. Cleaning in place juga cenderung, lebih aman untuk peralatan, jadi, termasuk juga cara me-maintenance alat, alat yang dibersihkan dengan CIP umumnya lebih awet. Nah, karena minimal tenaga manusia yang digunakan di CIP, maka otomatis ini akan cenderung lebih aman, lebih safe untuk bekerja. Nah, konsekuensi ini juga menghasilkan efek, yang lain, yaitu cost gitu ya, jelas gitu, karena harus mem-build sistem yang khusus untuk line produksi tersebut dan, eee, berikut dengan segala macam kecanggihan teknologinya, otomatisasinya, kompleksitasnya. Perawatannya ini juga cukup lumayan karena saking banyaknya elemen yang terlibat, jadi harus, semua harus di-maintain, secara teratur. Dan yang jelas tidak fleksibel karena hanya bisa digunakan untuk satu jenis line, sehingga kalau line-nya berubah, maka si IP-nya pun juga harus dirubah, harus dibangun kembali dari nol, tuh. Nah, lawan dari CIP adalah COP atau cleaning out of place. Cleaning out of place ini biasa digunakan untuk mensanitasi alat-alat, membersihkan alat-alat yang bisa diangkat secara mudah atau alat yang bisa dibongkar secara mudah. Misalnya pisau, apalagi ya, spatula, pengaduk, dan lain sebagainya yang intinya bisa dibawa oleh pekerja kemudian dibersihkan secara manual. Nah, COP ini nanti menggunakan alat seperti semacam sink atau wastafel besar, di mana di situ ada motor yang menggerakkan air, sehingga airnya mengalir dan ada juga, apa namanya, sikat yang diputar secara otomatis, sehingga ketika dimasukkan ke situ, maka alat yang akan dibersihkan secara otomatis akan dibersihkan oleh brush, oleh sikat, dan dibilas oleh air yang mengalir, sehingga memudahkan pekerja. Nah, maka secara umum, langkah dari COP atau cleaning out of place adalah yang pertama membongkar dulu alatnya ke dalam partisi-partisi yang bisa dibongkar, partisi-partisi yang bisa dibersihkan, lalu alat itu diletakkan di apa namanya, sink atau wastafel yang berisi air yang sudah dialirkan, dan kemudian dibiarkan sementara agar air dan sikat yang ada di dalam, sink itu membersihkan alat tersebut. Jadi ada yang sifatnya manual juga bisa, jadi airnya memang mengalir tapi disikatnya secara manual oleh manusia, ada juga. Atau benar-benar fully manual, hanya ada sink, kemudian di situ ada keran di mana air bisa dialirkan, dan pekerja akan menyikat dan mengalirkan air untuk membersihkan kotoran. Seperti yang ada di gambar ini. Nah, sinknya di sebelah kiri kurang lebihnya, jadi dia bisa portable, atau di sebelah kanan bisa juga centralized atau fix di satu tempat, di mana pekerja harus membawa alat yang mau disanitasi ke tempat itu. Ini namanya cleaning out of place, atau gampangannya adalah proses pembersihan yang paling umum di mata kita. Iya. Nah, itu tentang cleaning equipment, teman-teman bisa membaca secara lebih detail di materi yang sudah saya lampirkan, dan secara visualnya teman-teman bisa mengamati dari video, contoh-contoh video yang sudah saya berikan juga. Secara detailnya teman-teman akan bisa membaca tentang cleaning equipment dan sistem di referensi yang saya tampilkan di sini. Terima kasih.